Bagaimana kabarnya Pak? Ya baik Bu, baik. Oh iya. Bagaimana perjalanan Bapak dari lokasi ke sini Pak? Oh memang tadi waktu ke sini itu Pak Bu, ada sedikit kendala karena hujan, tapi syukurlah bisa sampai dengan selamat sampai sini. Iya, iya apa namanya ini proses coaching ini memang kita sudah rencanakan ya Pak. Betul. Jadi memang apapun tantangannya kita berusaha untuk bisa bertemu pada hari ini ya. Ya baik Pak. Di sini dalam proses coaching ini berarti Bapak sebagai coach ya. Ya, saya Kemudian Pak Ramli sebagai coach. Iya sebagai coach. Jadi saya di sini sebagai pengamat. Iya. Sesuai dengan proses coaching berarti saya menilai sesuai dengan rubrik yang ada ya. Oke. Jadi dalam proses coaching ini Pak kira-kira apa yang Bapak persiapkan? Jadi ketika akan melakukan coaching ini ada 3 hal yang penting yang harus dipersiapkan dengan baik. Saya sudah persiapkan itu. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Bagaimana saya harus hadir, mampu melihat dan mendengarkan masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian harus bisa mendengarkan secara aktif sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa jelas dan bisa ditangkap secara jelas dan kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh coach ini diharapkan coach sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke ya baik Pak. Lalu proses coaching ini Pak kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau kompetensi ketiga-tiganya saya akan kembangkan, tapi kalau yang lebih spesifik itu adalah di yang bagian ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya jadi yang lebih spesifik untuk saya amati atau observasi berarti dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya. Oke, jadi berarti memang Bapak sudah siap ya untuk proses coaching ya. Oke, mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan lancar. Kemudian Pak Ramli yang mempunyai masalah itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Semoga demikian. Iya. Ya, silakan Pak Ferdi. Oh ya baik. Jadi Pak Ramli sebagaimana kita sudah rencanakan bahwa hari ini kan Pak Ramli mau mengungkapkan masalah yang Bapak hadapi. Bapak, bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi dalam percakapan ini kita tidak perlu terlalu tegang saja karena yang kita sebagai guru ya saling sharing lah, anggap saling sharing masalah kan. Semoga dari percakapan kita ini bisa kita temukan solusi yang atau jalan keluar dari masalah yang ada. Iya. Kalau boleh saya tahu masalahnya apa? Jadi begini Pak, kita kan di sekolah ada tugas piket untuk guru. Iya. Jadi saya dengan teman guru 2 orang punya jadwal di hari Senin dan Kamis. Ya. Jadi pada saat hari Senin kebanyakan masalah saya itu adalah menangani siswa yang terlambat. Mulai dari siswa kelas 1 sampai siswa kelas 6. Kebetulan saya sudah ikut di program guru penggerak, jadi saya menerapkan segitiga restitusi. Oh iya, dalam menyelesaikan masalah keterlambatan siswa. Bagus, saya kira itu bagus. Selanjutnya apa? Kemudian pada saat saya menerapkan segitiga restitusi, masalah yang saya temui pertama, khusus untuk siswa kelas 1 dan 2 itu belum bisa menentukan pilihan apa yang tepat untuk kesalahan mereka itu. Oh iya, berarti belum bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk sebagai
sebagai solusi Iya. dari masalah yang ada. Sehingga dari situ kemudian siswa kelas 1 dan 2 itu cenderung untuk mengikut apa keputusan atau pilihan yang diambil oleh siswa kelas 3 sampai kelas 6. Oh ya. Berarti dapat saya simpulkan bahwa masalah yang Bapak hadapi ini siswa pada kelas 1 dan 2 itu belum bisa mengambil keputusan yang Iya. bertanggung jawab Betul. terkait dengan masalah yang keterlambatan Iya. itu. Ya. Oke. Kalau menurut Bapak, kira-kira kondisi ideal apa yang Bapak mau capai dari masalah Bapak itu? Yang seperti apa yang Bapak Jadi menurut kalau Bapak? kalau menurut saya yang saya inginkan siswa itu bisa disiplin. Bisa disiplin ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Artinya ketika hari Senin itu tidak ada lagi siswa yang terlambat. Supaya ketika sementara proses jalannya upacara Ya. tidak terganggu. Oh iya, ya memang hari Senin kan jelas kita melaksanakan upacara berbeda. Jadi kalau ada siswa yang terlambat tentu proses pelaksanaan upacara kan tidak bisa berlangsung secara hikmat. Iya, kan? betul. Ya betul Pak. Kalau menurut Bapak, kalau seandainya kita buat tabelnya dari angka 0 sampai 10, angka 0 ini adalah yang paling tidak disiplin, kemudian angka 10 ini yang paling disiplin. Kira-kira siswa-siswa Bapak itu ada di angka berapa? Kalau kita pasang skala Ya. itu sudah bisa kita kasih angka 7 bahkan 8. Oh ya, berarti Jadi kalau kita presentasi kira-kira dia sudah mencapai 70 sampai 80% siswa itu tidak ada lagi yang terlambat, Oh, tapi ya. sisanya itu masih ada. Nah, Oh, ini ya. yang jadi masalah saya. Oh ya, berarti bisa kita simpulkan masih ada sekitar 20 sampai 30% Iya, yang masih masih terlambat. Saya kira ya itu memang jadi masalah bagi Bapak ya. Selanjutnya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai kondisi ideal yang seperti Bapak langkah-langkah apa? Jadi yang saya lakukan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya sudah melakukan restitusi dan hasilnya sebagian besar itu mereka memilih untuk lari mengelilingi lapangan yang ada di depan sekolah atau tempat upacara. Oh, begitu. Tapi ini merupakan keputusan dari mereka sendiri, bukan keputusan dari Bapak. Bukan. Ya, yang penting itu bukan keputusan dari Bapak, dan siswa-siswa juga ini melakukan sanksi itu dengan senang hati kan, Iya. bukan dengan paksaan. Iya, betul. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa dengan sanksi ini ada manfaatnya mengolahragakan siswa, menyehatkan raga dari si siswa. Oh, itu langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan. Nah, tapi kemudian yang timbul masalah pada diri saya pertama, secara hati nurani sebenarnya saya merasa semacam bersalah. Iya. Bersalah terutama kepada siswa kelas 1 yang menurut saya mungkin mereka itu belum mampu untuk melakukan, bahkan mereka sampai melakukan 10 kali putaran. Kemudian yang kedua, rasa bersalah saya terhadap masyarakat, karena seolah-olah saya tidak punya pilihan lain untuk maksudnya mendidik anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran saya jangan sampai kemudian mereka terjadi apa-apa, dan akhirnya nanti mungkin dampaknya kepada saya dan mungkin kepada Ya, mungkin Bapak bisa melakukan selama ini
ketika masalah itu terjadi, langkah-langkah apa yang Bapak sudah ambil untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi? Ya, jadi kalau sebelumnya itu saya terbiasa misalkan untuk memberikan tugas misalnya Oh iya. membersihkan halaman Oh iya. ataupun mungkin membersihkan WC dan lain sebagainya. Tapi karena setelah saya mempelajari tentang posisi kontrol, Iya. kemudian saya sadar bahwa selama ini apa yang saya sudah lakukan itu ternyata keliru. Iya. Saya sudah jadi penghukum, kemudian saya menjadi membuat rasa bersalah, sehingga saya mencoba untuk melakukan restitusi. Ya, di situ saya katakan ya, berarti itu merupakan proses pembimbingan ya. Iya. Saya itu merupakan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Terus selanjutnya apa yang menjadi komitmen Bapak ketika melakukan restitusi? Komitmen saya melaksanakan sesuai dengan yang menjadi kesepakatan. Oh iya. Artinya saya harus mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pilihan. Jadi walaupun mungkin secara hati nurani saya bertentangan, tapi karena itu pilihan mereka dan mereka senang dengan itu atau tidak merasa terbebani, jadi saya laksanakan sesuai dengan kesepakatan. Berarti Bapak laksanakan. Iya, betul. Kemudian mungkin berangkat dari keyakinan kelas Pak ya. Iya. Keyakinan kelas yang sudah Bapak buat. Itu yang menjadi acuan Bapak untuk menjadi komitmen Bapak dalam melaksanakan hal itu. Selanjutnya setelah proses coaching ini tindak lanjut seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah? Tindak lanjut saya jelas saya akan mengevaluasi terlebih dahulu Ya. sejauh mana keberhasilan daripada cara yang saya terapkan. Oh iya. Kemudian jika seandainya cara saya berhasil, berarti tetap saya pertahankan. Kemudian kalau misalkan belum berhasil cara-cara saya, mungkin saya tetap akan melakukan restitusi kembali dengan mungkin pilihan-pilihan yang berbeda. Oh iya, berarti Bapak melihat persoalan, kemudian mengevaluasi persoalan itu, setelah itu menilai apakah ini sudah tepat atau mungkin kalau misalnya belum tepat mencari jalan keluarnya, kira-kira begitu Pak ya? Oh iya. Oke. Selanjutnya Pak, masih ada lagi masalah yang mengganjal di apa yang belum jelas di Untuk sementara waktu ini saya pikir cukup, karena ini yang menjadi bahan pemikiran saya beberapa hari yang lalu sampai sekarang. Tapi setelah saya bercerita dengan Bapak, saya sudah bisa memikirkan apa yang akan saya lakukan untuk ke depan. Oh ya, syukurlah kalau berarti masalah Bapak sudah terjawab dengan melakukan proses coaching ini. Ya syukurlah kalau begitu. Semoga kedepannya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Jadi sampai sini pertemuan kita Pak. Insya Allah ketemu Ya. lain waktu. Ketika misalnya ada masalah lagi bisa Bapak hubungi saya, atau saya ada masalah saya bisa juga hubungi Bapak. Iya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, baik. Jadi Pak Ferdi, Ya. jadi saya tadi sudah melihat proses coaching tadi. Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar, bagus. Kemudian di situ saya lihat kompetensi yang Bapak kembangkan di situ. Saya lihat alhamdulillah untuk presensi atau kehadiran penuh, Bapak sudah hadir untuk mendengar apa yang disampaikan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ramli. Iya.
Bapak sudah mendengar secara aktif, kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membuat para Ramli tadi ini yang mendapatkan masalah, kemudian dengan sendirinya dia gali potensi dirinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kemudian dari pengamatan saya tadi Pak, memang saya lihat proses coaching Bapak alhamdulillah memang sudah melakukan alur tirta ya, dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Jadi saya lihat sudah terpenuhi semua Bapak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ramli bisa melaksanakan dengan sesuai rencana yang sudah Bapak kemukakan tadi. Ya mudah-mudahan setelah pertemuan ini apa yang jadi permasalahan Pak Ramli itu dengan sendirinya Pak Ramli bisa merencanakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ya barangkali saya rasa cukup di sini barangkali pertemuan kita. Nanti barangkali kita lanjut di lain waktu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Pak Ramli, bagaimana kabarnya Pak Ramli? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, sehat, saya juga sehat Pak. Dalam perjalanan tadi ke sini ada kendala? Ya sedikit kendala karena waktu dari rumah ada rintik-rintik hujan. Oh, hujan ini tapi tidak deras ya? Tidak sampai basah. Iya. Syukurlah bisa sampai di sini dengan selamat tanpa tidak sempat basah juga kan. Jadi begini Pak, sebagaimana yang kita sudah rencanakan bahwa hari ini kita akan melakukan proses coaching. Jadi saya sebagai pengamat, Bapak sebagai coach, dan Ibu Aryani sebagai coaching. Jadi Bapak, bagaimana Bapak menggali permasalahan yang dialami oleh Ibu Aryani. Ya. Nah, tentu saja dalam proses coaching ini kita memakai rubrik penilaian. Ya. Kemudian kalau saya boleh tahu apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan proses coaching? Jadi ada 3 yang saya persiapkan. Pertama hadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga menyiapkan pertanyaan yang berbeda. Oke, jadi dari ketiga-tiganya ini Pak, apa yang Bapak mau kembangkan dari kompetensi? Sebenarnya sih saya ingin ketiganya saya mau kembangkan. Tetapi mungkin ada yang lebih spesifik, maksudnya yang Bapak tonjolkan dalam hal ini. Ya, jadi kalau dari 3 ini saya lebih kepada poin yang ketiga, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang Bapak lakukannya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi, lebih spesifik ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pokok. Ya, selanjutnya Bapak lakukan proses coaching dengan Ibu Aryani. Silakan. Iya. Aduh capek ini. Oke, selamat sore Ibu Aryani. Ya, selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah masih sehat walaupun dengan berbagai banyak aktivitas, tapi alhamdulillah masih sehat walafiat Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan perjanjian kita beberapa hari yang lalu bahwa hari ini kita bertemu untuk membicarakan permasalahan yang Ibu hadapi selama mengajar di sekolah Ibu. Jadi saya penasaran apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Ibu. Ya begini Pak, kemarin kan baru selesai mid semester ya. Ya betul. Saya itu terus terang memikirkan
ada materi yang belum sempat saya ajarkan pada mereka. Itu yang jadi persoalan buat saya. Sehingganya saya merasa bahwa itu masalah buat saya. Diakibatkan ujian kemarin itu terpaksa hanya sampai di materi itu saja yang saya sampaikan, itu yang saya ujiankan. Tetapi saya merasa bersalah, bagaimanapun kita sebagai guru yang profesional tentunya bagaimana caranya agar bisa terutama menyelesaikan materi itu sesuai dengan sesuai dengan program, begitu Pak. Sebelum pembahasan kita lanjut, pertama-tama saya mau menanyakan dulu, kalau Ibu Aryani ini mengajarnya di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 3 Pak. Kelas 3. Jadi kalau kelas 3 untuk semester 1 ya? Iya. Untuk semester 1, Semester 2 Pak. Semester 2 itu sebenarnya berapa tema atau subtema yang harus diselesaikan? Iya. Kalau di kelas 3 itu untuk semester 2 Iya. jadi kita 4 tema. Tema 5, tema 6, tema 7, tema 8. Nah, jadi berarti untuk pertengahan mid semester itu kita harus selesaikan 2 tema. Iya, betul. Yaitu tema 5 dengan tema 6. Alhamdulillah tema 5 selesai. Iya. Tapi tema 6 di subtema 3 dan 4 tidak selesai Pak. Hanya subtema 1 dan 2. Jadi masalahnya Ibu terkait materi yang tidak selesai ya? Iya Oke. Pak. Mungkin Ibu bisa ceritakan mengapa bisa terjadi hal demikian. Maksud saya sampai materinya tidak selesai, apa kendala yang sebenarnya Ibu hadapi sampai tidak bisa terselesai? Iya, baik Pak. Jadi memang saya memang akui memang tugas pokok kita adalah mengajar. Tapi saya dibebankan berbagai tugas tambahan. Pertama yaitu saya sebagai bendahara Dana BOS. Kemudian yang kedua di sekolah itu biasa ada kegiatan-kegiatan yang harus mewakili kepala sekolah, terpaksa saya harus diperintahkan. Ditambah lagi saya mengikuti program guru penggerak. Kemudian belum lagi saya di rumah jelas sebagai ibu rumah tangga harus mengurus keluarga. Di desa saya aktif dalam majelis taklim. Jadi kegiatan-kegiatan itu saya lakukan. Saya lakukan semua kegiatan itu Pak, hingga akhirnya memang yang membuat di sekolah itu untuk materi khususnya di kelas 3 itu yang tersita sekali itu ketika pengurusan laporan dana BOS Pak. Jadi memang saya banyak meninggalkan tugas seperti itu. Oke, baik Ibu Aryani. Kalau mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi, permasalahan yang sebenarnya Ibu bendahara Dana BOS, kemudian sering-sering untuk mewakili kepala sekolah jika seandainya kepala sekolah berhalangan, kemudian Ibu ikut program guru penggerak, kemudian ada tugas juga di rumah sebagai ibu rumah tangga, kemudian di masyarakat juga masih dibutuhkan tenaga. Nah sekarang apa langkah-langkah Ibu untuk mungkin bisa mengantisipasi daripada kesibukan dan tugas? Artinya Ibu mungkin punya langkah-langkah yang Ibu sudah bisa pikirkan untuk mungkin bisa materi yang Ibu ajarkan itu bisa selesai. Iya Pak. Memang ini berarti terkait dengan manajemen diri Pak. Iya. Jadi memang kalau keinginannya saya ingin semua kegiatan itu saya ikut dan semua terlaksana dengan baik. Tapi lagi-lagi khusus di sekolah saya itu tetap terbengkalai. Jadi memang kemarin-kemarin saya mencoba agar semuanya bisa saya lakukan, kegiatan semua bisa ada saya di situ. Khususnya yang di sekolah itu saya mencoba misalkan ketika saya rapat atau ada kegiatan yang harus meninggalkan mereka, itu saya buat suatu rangkuman. Ya, suatu rangkuman untuk
saya berikan kepada anak-anak dengan diawasi oleh guru lain. Itu kemudian kalau seandainya rapat itu di dalam kelas, saya hanya menugaskan pada mereka. Saya menugaskan, kemudian saya kembali mengikuti rapat tersebut. Itu untuk sementara langkah-langkah yang rencana saya laksanakan, Pak. Bagus. Bagaimana tanggapan dari kepala sekolah melihat kesibukan ibu ataupun tugas-tugas ibu yang banyak? Mungkinkah ada solusi-solusi yang ditawarkan dari kepala sekolah untuk ibu? Iya, baik Pak. Jadi memang permasalahan ini memang saya sudah sempat utarakan, artinya tidak secara formal, tapi saya sempat utarakan di biasa kita bincang-bincang, bahwa memang saya sudah jujur bahwa dengan persoalan kegiatan terutama dana BOS ini, pengurusan dana BOS ini membuat materi saya itu tidak sempat diajarkan, sudah masuk pada mid semester, jadi berarti tertinggal ya. Kemudian langkah dari Bapak Kepala Sekolah itu tadi, kita memang misalkan saya meninggalkan sekolah itu, memang saya harus membuat suatu tugas seperti itu ya, tugas atau di dalam batasan pelajaran itu saya sudah mengisi batasan pelajaran sampai saya di sini. Ketika guru masuk, mereka sudah bisa melanjutkan melanjutkan materi saya itu. Kemudian kepala sekolah juga sudah menyarankan kepada teman-teman untuk membantu dalam hal ini ketika saya mengurus pelaporan dana BOS atau ada kaitannya dengan dana BOS, teman-teman lain bisa membantu saya khususnya di dalam kelas seperti itu. Oke, baik. Tadi saya mendengarkan bahwa kepala sekolah itu rupanya punya kepedulian juga terhadap ibu. Iya. Melihat kesibukan ibu yang luar biasa. Kemudian bagaimana dengan teman-teman tanggapannya terhadap kesibukan? Apakah tidak ada semacam solusi-solusi ataupun hal lain, mungkin saja kecemburuan? Iya Pak, baik. Memang awalnya mereka punya kecemburuan, artinya tanggapan mereka terhadap saya itu negatif. Tetapi ketika persoalan ini saya sudah bicarakan, lemparkan di umum, artinya kita tidak rapat formal, tidak, mereka dengan sendirinya mengerti. Bahkan ketika kan kita ada grup WA ya. Jadi ketika saya ada urusan tiba-tiba, maka saya disarankan oleh oleh guru-guru tersebut untuk harus menginformasikan di WA itu. Dan kalau boleh saya sertakan juga tugas, atau saya sampaikan harus di halaman begini atau ditugaskan seperti ini, agar mereka itu, karena tentunya kalau saya tinggalkan kelas, mereka berarti mengajar dua kelas mereka dengan kelasnya saya. Itu memang awalnya mereka agak cemburu, tapi alhamdulillah setelah saya berbicara dengan bagus, terbuka sama mereka, ya mereka sudah ada pemikiran-pemikiran terhadap saya. Oke, selanjutnya bagaimana tanggapan ibu ketika kepala sekolah dan teman-teman itu sudah bisa memahami kondisi daripada ibu? Iya, memang Pak, ketika hal itu terjadi, itu yang pertama adalah saya merasa berterima kasih. Artinya beban saya yang kemarin-kemarin itu saya pikirkan sendiri dengan berbicara dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, alhamdulillah saya merasa lega. Tetapi yang jadi pertanyaan atau yang jadi pemikiran buat saya, saya merasa terbebani. Harusnya hal itu bisa saya lakukan, Pak. Harusnya saya tidak meninggalkan bagaimana caranya untuk saya bisa menyelesaikan dalam keadaan bagaimanapun. Saya berusaha untuk bisa menyelesaikan. Artinya saya tidak menunjukkan serta-merta seperti itu. Paling tidak dari tiap proses itu saya bisa tingkatkan.
Yang kemarinnya saya tinggalkan seperti ini, saya tingkatkan. Itu Pak yang. Oke. Mungkin Ibu punya trik-trik yang lain selain yang sudah ada. Adakah trik-trik yang Ibu mau terapkan ke depan Iya. untuk bisa mencapai ketercapaian materi itu? Iya, iya. Jadi memang kemarin saya sudah berpikir setelah ada toleransi dari kepala sekolah, kemudian dari guru-guru, maka saya itu berpikir bahwa memang langkah seperti ini atau trik seperti ini yang harus saya lakukan. Pertama memang saya harus buat jadwal. Iya, jadwal mana yang harus saya selesaikan. Artinya setelah itu saya buat jadwal, saya harus menentukan waktu. Waktu itu saya tidak buang-buang. Paling tidak saya sudah list-list untuk ini berarti waktunya dari sini sampai sini, seperti itu. Bahkan khususnya guru penggerak itu Pak, ada tugas saya di guru penggerak itu saya sudah buat semacam alarm jam sekian dan jam sekian itu apapun yang terjadi saya harus meninggalkan pekerjaan lain dan saya harus kerjakan guru penggerak. Seperti itu juga dengan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Itu seperti itu. Yang kedua, tentang materi yang saya berikan pada anak-anak, memang saya harus membuat rangkuman. Ya, saya harus membuat rangkuman agar materinya itu bisa padat tapi terselesaikan. Iya, seperti itu. Barangkali trik-trik dari saya. Terima kasih. Jadi saya sudah bisa menyimpulkan trik yang akan Ibu lakukan ke depan. Pertama, membuat jadwal termasuk bagaimana mengatur waktu sampai Ibu menyetel alarm. Jadi itu sangat luar biasa ide-ide dari Ibu. Kemudian yang kedua, Ibu berusaha untuk membuat materi berupa rangkuman. Iya. Jadi ini akan bisa lebih memperpadat daripada materi yang diberikan, sehingga walaupun banyak tapi ketika kita berikan kepada siswa itu tidak sebanyak lagi apa yang ada di guru. Iya, iya. Mungkin masih ada trik-trik lain yang Ibu pikirkan? Ya, saya pikir kalau itu barangkali itu dulu yang saya rencanakan. Nanti kalau seandainya berhasil, mungkin saya akan pikirkan trik lain. Jika sudah tepat, berarti mungkin itu saja dulu trik yang harus saya untuk sementara. Iya, saya harus bagaimana caranya saya untuk membuat rangkuman. Saya usahakan agar supaya sebelum saya masuk ke kelas itu, misalkan nantinya kalau setelah mid semester ini kita masuk pada tema 7. Jadi di tema 7 itu saya buat rangkuman. Iya, saya buat rangkuman. Kemudian begitu juga dengan jadwal. Jadi saya sudah mulai atur jadwalnya saya untuk guru penggerak, kemudian bagaimana saya harus ikut majelis taklim di desa, seperti itu. Memang kalau persoalan pengurusan dana bos itu saya tidak bisa tentukan karena itu waktunya itu tidak konsisten. Iya, dia berubah-ubah. Satu saat tiba-tiba ada panggilan, satu saat tiba-tiba ada yang harus dikerjakan. Ya, jadi saya harus setiap hari itu saya harus meluangkan waktu ketika ada kegiatan yang memang tiba-tiba itu yang saya gunakan, waktu itu yang saya gunakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan ini bisa saja memperpanjang waktu kita berbicara, berdiskusi. Jadi pertanyaan saya, kita kan sebagai manusia, walaupun kita ini seorang guru, tapi kadang-kadang timbul rasa malas. Iya, iya. Bagaimana ketika Ibu dalam keadaan seperti itu menghadapi tugas-tugas yang sedemikian banyak dengan tuntutan materi harus diselesaikan, bisa Ibu ceritakan bagaimana caranya menghadapi? Iya, berarti hambatan seperti itu. Iya. Memang setiap permasalahan itu pasti ada hambatan. Iya. Ya, jadi ketika saya menghadapi hambatan tersebut, jelas saya punya komitmen. Ketika saya menghadapi hambatan tersebut, saya harus memiliki komitmen bahwa
setiap yang saya lakukan itu harus terselesaikan. Berarti saya berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibebankan kepada saya. Itu. Yang kedua, memang saya tetap komitmen pada waktu, karena saya yakin dan percaya sepadat apapun kegiatan kita Pak, ketika kita memanage waktu, kita mengatur waktu, saya yakin pasti terselesaikan. Memang itu yang menjadi, memang hambatan itu banyak, tapi mungkin dengan cara berkomitmen, saya pikir barangkali hambatan itu bisa teratasi. Mungkin untuk diskusi kita pada kesempatan ini sudah bisa kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana perasaannya Ibu setelah kita berdiskusi? Ya, alhamdulillah Pak. Memang beberapa hari ini saya menginginkan untuk bisa sharing dengan teman. Jadi ketika saya menelpon Bapak, saya chat sama Bapak dan Bapak punya waktu, ya alhamdulillah di sini dengan pertemuan ini saya merasa bahwa apa yang menjadi persoalan itu saya bisa temukan sendiri dengan berbicara dengan Bapak. Artinya dengan berbagai masukan, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak itu, saya meyakini diri saya bahwa rencana inilah yang harus saya laksanakan untuk mengantisipasi masalah yang saya hadapi. Itu barangkali Pak. Jadi terima kasih banyak untuk pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak sudah meluangkan waktu sehingga apa yang menjadi permasalahan saya itu artinya saya plong. Ya, jadi terima kasih Pak. Nanti Bapak jangan bosan-bosan ya ketika saya hubungi Bapak ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi malam ini tadi kan Bapak sudah melakukan proses coaching, dan saya juga sudah menyimak dan menilai apa yang penilaian dari proses coaching yang Bapak lakukan. Dari proses coaching itu saya lihat memang 3 kompetensi yang Bapak sebutkan di awal itu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu Bapak lakukan dalam proses coaching. Kemudian dalam percakapan dengan alur tirta itu, keempat tahapan itu Bapak lakukan, yang mulai dari rencana aksi, tetapkan tujuan, kemudian gali informasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Itu saya lihat pas dan Bapak dapat dalam percakapan itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dari proses tadi itu bisa Ibu Aryani yang Bapak coaching tadi bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi solusi dari permasalahan yang dilakukan. Oke, sampai sini pertemuan kita Pak. Nanti kita kembali bertemu. Iya. Selamat sore Ibu Aryani. Ya, selamat sore Pak Ramli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Jadi pada sore hari ini sesuai dengan perjanjian kita, saya akan mengobservasi Ibu, di mana Ibu sebagai coach akan mengcoaching Pak Ferdi sebagai coaching. Iya, Pak. Jadi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan sebentar? Ya, jadi baik Pak, untuk kegiatan coaching ini yang perlu saya persiapkan itu ada 3. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua itu bagaimana agar supaya saya bisa mendengar secara aktif apa permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ferdi.
dan kemudian yang ketiga itu saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memungkinkan Pak Ferdi itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari persoalan itu, Pak. Baik. Selanjutnya kompetensi apa yang Ibu mau tingkatkan pada kegiatan coaching sebentar? Iya Pak, memang kalau proses coaching ini Pak, seharusnya memang kita perlu mengembangkan ketiga-tiganya Pak. Yang present study, kemudian mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot itu memang harus kita kembangkan ketiga-tiganya Pak. Kemudian dari 3 poin yang Ibu sebutkan, mana yang menjadi fokus daripada Ibu untuk kegiatan coaching? Ya, baik Pak. Jadi ketiga keterampilan coaching ini yang saya ingin Bapak observasi atau amati itu terutama di poin ketiga. Bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari Bapak yang saya coaching tadi, Bapak Ferdi, agar bisa dia menemukan sendiri ya solusi dari masalah yang dihadapi. Itu barangkali Pak. Oke, baik. Mungkin langsung saja pada proses coaching dengan Pak Ferdi. Ya, Jadi baik. saya akan menjadi observer. Iya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Makasih. Ya, Pak Ferdi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Oh iya, oke. Jadi mungkin hari ini Pak, kegiatan ini barangkali kita sudah rencanakan Iya, ya. betul. Nah, jadi ada Pak pengamat Iya. nantinya yang akan melihat bagaimana proses coaching pada kesempatan ini. Iya, jadi kita langsung saja Pak barangkali. Iya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan Bapak agar bisa Bapak ceritakan di tempat ini agar supaya kita bisa mencari jalan keluarnya atau solusi Pak. Ya, baik Baran. Jadi begini, masalah yang saya hadapi itu guru-guru di teman-teman sejawat di sekolah saya itu terkait masalah kedisiplinan waktu. Sebenarnya mereka datang biasanya lambat. Nah ini membawa dampak kepada siswa, karena siswa melihat kan apa yang kita kan guru ini kan teladan. Iya. Otomatis kalau gurunya terlambat ya pasti siswanya juga terlambat. Dampak dari keterlambatan tadi. Oh iya. Jadi permasalahannya berarti keterlambatan guru ya. Ya, keterlambatan. Jadi dari permasalahan tersebut kira-kira menurut Bapak dengan keterlambatan itu, menurut Bapak itu penilaiannya seperti apa? Kalau menurut saya itu kalau kita menggunakan rentang nilai dari 0 sampai 10, Iya. mungkin itu berada di angka 7. Karena saya lihat rata-rata sekitar 30% guru itu terlambat. Jadi memang masalah Pak, iya. Memang masalah. Jadi itu nantinya akan mengimbaskan nantinya pada siswa. Jelas ketika mereka melihat gurunya belum datang, Ya. mereka juga tidak Lambat disiplin, lambat. dia Ya. lambat-lambat. Oke, yang memang persoalan itu Pak. Lalu kemudian dari permasalahan itu kira-kira apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan kondisi idealnya itu yang kita inginkan dulu. Iya, baik-baik. Otomatis kita sebagai yang dijadikan contoh, kita harus bisa memberikan teladan. Dan saya harapkan untuk kita bisa rekan-rekan guru semua itu bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke. Jadi memang tentunya yang Bapak harapkan tadi dari posisi 7 Ya, dia bisa naik ke posisi 10 dia. 10 ya. Artinya berarti memang permasalahan Bapak ini adalah persoalan yang memang harus kita
kita kaji. Iya, Iya, betul. harus kita bagaimana caranya agar supaya kita bisa perbaiki, Iya. jangan berlarut-larut. Oke, baik Pak. Dari persoalan itu kira-kira dari guru yang terlambat itu sudah ada apa namanya, semacam pendekatan atau bagaimana untuk Bapak? Ya, jadi itu saya sudah lakukan pendekatan dengan komunitas praktisi. Iya, iya, Jadi dari komunitas praktisi itu saya kembangkan bagaimana saya ajak di situ, kan di komunitas praktisi kita belajar tentang nilai-nilai seorang guru, keteladanan, iya. kedisiplinan waktu. Itu pernah saya lakukan diseminasi dengan guru dan saya lakukan. Berarti memang Bapak sudah pernah melakukan diseminasi ya. Ya, Artinya memberikan contoh apa yang telah kita dapatkan dalam apa program guru penggerak. ya, Lalu kemudian dari guru-guru tersebut terutama yang apa yang terlambat itu, ya. menurut Bapak apa tanggapan atau apa komentar dari mereka? Kalau komentar dari mereka itu beragam, Iya, ya, mungkin dengan berbagai alasan. Memang ya kalau kita mau kondisi idealnya mungkin tidak 100%, Iya. tapi setidaknya ya kalau di angka 95% saya kira bisa hal itu kita capai. Mungkin ada 1-2 orang guru yang mungkin ya karena alasan yang urgent ya, mungkin itu bisa dipahami, misalnya masih mengantarkan anak yang sakit atau hal-hal yang tidak bisa dihindari, yang penting saya kira masih bisa dipahami. Tetapi kalau keterlambatan ini merupakan suatu kelalaian atau kesengajaan, saya kira itu hal yang tidak wajar. Iya, betul Pak. Ya, jadi berarti rencana Bapak itu dengan melakukan diseminasi atau istilahnya memberikan contoh pada mereka, misalkan skalanya dari 5 orang yang kuat terlambat, Ya, pelan-pelan akan menurun. 2-nya itu sudah mulai Ya, mengikut sama mengikut, Bapak ya. ya. Tapi yang Bapak inginkan adalah 100% seperti itu kan. Ya, Artinya dari 5 tadi 2, kemudian ada 3. ya, ya, Nah, sekarang yang 3-nya ini kan Bapak sudah melakukan diseminasi, ya, ya. sudah memberikan percontohan begitu. 3 ini masih artinya masih terlambat apa? Adakah langkah atau pihak yang Bapak libatkan atau langkah yang Bapak terapkan kira-kira Ya, seperti jadi itu? selanjutnya itu saya membangun komunikasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah. Iya. Jadi saya membuat apa komunikasi dengan kepala sekolah, dan hasilnya itu kita akan buat satu komitmen. Oh, iya. Suatu komitmen yang mana kepala sekolah akan mengingatkan guru-guru yang terlambat ini akan terus bertanggung jawabnya. Kemudian dilanjutkan dengan komitmen bersama Oke. untuk menaati aturan yang ada, usahakan menaati aturan yang ada, terutama kepada guru piket, kemudian guru-guru yang mengajar pada jam pertama itu. Jadi diusahakan jam pertama, jam kedua itu kelasnya kosong. Begitu solusinya sekarang. Baik, baik Pak. Jadi bagus sekali memang. Jadi berarti Bapak tadi ini untuk meningkatkan skala tadi itu, Iya. yang tadinya dari 8 kemudian Bapak tingkatkan ke 10, Bapak melibatkan kepala Kepala sekolah. sekolah sebagai penanggung Tentunya jawab. ada guru piket, saya Iya, dengar iya. tadi ada guru piket juga. Kemudian tadi ada juga yang guru-guru yang jam pagi. Ya, Iya, ketika jam jam pagi. pagi itu berarti mereka dilibatkan di situ agar Iya. supaya jadi percontohan. Iya. Contoh. Oke, seperti itu. Lalu kemudian itu ketika Bapak itu sudah terapkan, bagaimana hasilnya? Ya syukurlah Bu, saya melihat ketika saya menerapkan hal itu perlahan-lahan. Oh. Memang tidak otomatis langsung berubah drastis, tapi perlahan-lahan sudah ada perubahan menuju ke arah. Ya, memang Ya. perlu kesabaran Ya, Pak ya. memang. Oke, baik Pak.
Jadi memang berarti mungkin Bapak kan sudah jalani ya, sudah melalui proses kan. Ya. Memang apalagi yang Bapak yang menjadi keinginan Bapak itu seharusnya semua itu harus disiplin tepat waktu ya. Tapi apa namanya, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa toleransi pada ya pada hal-hal yang iya, urgent. iya begitu, seperti itu. Lanjut, kira-kira ketika Bapak menerapkan hal tersebut atau membuat bagaimana agar rencana Bapak itu bisa terlaksana dengan meminimalisir kedisiplinan tadi, maksudnya yang terlambat tadi itu bisa meningkat. Kira-kira menurut Bapak itu apa rencana lain yang Bapak mau terapkan? Kalau rencana lain yang saya mau terapkan itu terutama kepada guru kriket, jadi untuk memotivasi siswa ini supaya jangan terlambat. Selain guru kan dampaknya juga ke siswa, jadi langkah yang saya ambil, saya ajak teman-teman yang tiket itu, mari kita sambut anak-anak ini di gerbang. Jadi ketika mereka masuk, kita sambut jabat tangan, cium tangan, kemudian mereka masuk ke kelas. Sehingga dengan perubahan yang kita lakukan itu, saya harapkan bisa merubah dari keterlambatan guru dan siswa ini bisa berubah. Bagus sekali Pak, dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Memang dengan kegiatan itu guru yang terlambat ini secara otomatis ya, secara psikologis dia merasa ya, bahwa memang harus seperti ini yang saya lakukan, bahwa ternyata yang kemarin itu salah ya. Kemarin saya terlambat, memang harus seperti ini yang saya lakukan. Ya bagus, tanpa menyinggung perasaan. Ya baik Pak. Oke, selanjutnya sekarang prosesnya Bapak sudah jalani, kira-kira ada hambatan? Ya memang hambatannya itu mungkin ada 1-2 orang guru yang mungkin ya karena sudah kebiasaan memang agak ya, tapi saya lihat keterlambatan itu sudah bertanggung jawab. Jadi mungkin kalau dulunya datangnya jam 8 mungkin sudah reguler datang jam 8, sudah ada perubahan. Oke, jadi secara perlahan-lahan Ya, ya. perlahan-lahan. Tetapi apalagi kita yang merencanakan sesuatu, tentunya kita menginginkan yang terbaik Pak ya. Oke, kira-kira ketika hambatan itu Bapak dapat, apa yang harus Bapak lakukan? Ya, jadi ketika saya menghadapi hambatan itu, saya melakukan komunikasi kembali, kolaborasi kembali, kita evaluasi, kemudian bagaimana saya akan melakukan refleksi daripada kegiatan sudah berjalan. Kita belajar dari kesalahan, kemudian kita bekerja untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi baik Pak ya, jadi untuk menyikapi hambatan tersebut Bapak melakukan refleksi ya, bukan cuma Bapak tetapi bersama-sama ya, bersama, berarti secara kolaborasi ya. Melakukan refleksi. Oke baik, bagus sekali Pak kegiatan yang Bapak lakukan. Lalu kemudian jelas rencana itu ingin Bapak capai agar paling tidak bisa 99%. Kira-kira apa komitmen dari Bapak untuk? Komitmen saya yang saya lakukan itu, saya berkomitmen untuk tidak terlambat. Saya harus memberikan contoh kepada teman-teman guru yang lain. Itu yang pertama yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, komitmen bersama ini diharapkan jalan. Oke, memang Pak, kedisiplinan itu memang Pak jelas dia bisa terwujud kalau dari kita. Ketika kita melakukan satu contoh atau teladan, jelas teman-teman akan mengikuti. Saya pikir memang komitmen yang tepat Bapak lakukan adalah mulai dari diri ya. Jelas dengan Bapak memberikan contoh, yang lain mungkin bisa mengikuti. Iya baik Pak, kira-kira setelah Bapak bercerita dengan saya, menurut Bapak itu Bapak sudah menemukan barangkali permasalahan. Saya terima kasih kepada Ibu, karena artinya kita cerita-cerita ya, katakanlah saya berbagi masalah dengan Ibu dan Ibu bisa menggali solusi-solusi yang bisa saya
kembangkan dan temukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Saya merasa senang dengan percakapan kita ini, dan kedepannya kalau seandainya saya menghadapi masalah mungkin saya bisa menghubungi ibu lagi. Iya. Jadi ibu jangan bosan-bosan. Iya, oke. Iya Pak, jadi memang permasalahan Bapak itu tentang kedisiplinan itu jelas yang rencana Bapak laksanakan itu berarti bertahap ya, Ya, bertahap. bertahap. Kemudian ketika mengalami hambatan, Bapak mulai konsultasi dengan rekan sejawat, dengan Evaluasi. dengan kepala sekolah, kemudian melakukan refleksi. Refleksi. Jadi hal-hal itu memang tindakan-tindakan itu memang adalah jawaban Ya. dari apa yang sudah Bapak yang Bapak persoalkan. Iya. Artinya dengan Bapak kemukakan itulah rencana nanti yang Bapak laksanakan Ya. untuk masalah Bapak tadi itu. Ya bagus Pak. Jadi barangkali kita cukupkan barangkali Ya. sampai di sini ya. Ya, sekali Saya lagi pikir terima memang. kasih Bu atas bantuannya. Ya. Jadi nanti saya juga Pak kapan Bapak memerlukan saya siap. Ya. Begitu juga mungkin ke depan saya yang punya masalah tapi saya bisa hubungi Bapak Iya, barangkali nanti ya. kita sharing-sharing Bu ya. Ya barangkali hanya itu saja Pak. Iya, Ya, terima terima kasih kasih. Pak. Oke. Tadi saya sudah mendengar proses coaching yang dilakukan oleh Bu Aryani kepada Pak Ferdi. Setelah saya melihat proses coaching yang tadi itu, saya melihat bahwa kompetensi yang Ibu sampaikan tadi itu sudah terpenuhi semua, mulai dari bagaimana Ibu mendengarkan aktif, hadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu juga dengan fokus daripada poin yang Ibu mau kembangkan, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu juga sudah sangat bagus dan nampak. Kemudian terkait dengan alur atau proses coaching, saya juga sudah melihat bahwa alur Tirta sudah nampak, mulai dari tujuan, kemudian bagaimana, kemudian Ibu mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu mengarahkan kepada rencana aksi, dan sampai pada bagaimana proses dan tanggung jawab. Jadi untuk diskusi ataupun pertemuan kita pada sore hari ini saya cukupkan sekian. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu berdua. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Iya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah mengamati proses coaching saya. Iya Pak, terima kasih Pak.